Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kali ini kita akan membahas tentang isu penolakan rumah ibadah yang terjadi di kota Cilegon. Kota Cilegon menjadi sorotan beberapa pekan belakangan. Hal ini dikarenakan isu penolakan pendirian rumah ibadah yang kembali lagi terjadi di kota yang dikenal sebagai kota industri baja ini. Rencana pembangunan gereja di tanah milik Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Maranatha di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Garam, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon mendapatkan penolakan dari sejumlah elemen masyarakat hingga perangkat daerah Kota Cilegon. Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas bahkan menegaskan, jika Kota Cilegon bersikukuh tidak mengeluarkan izin, maka dirinya akan secara langsung mendatangi Wali Kota Cilegon. Catatan sejarah merekam bukan kali ini saja penolakan pendirian tempat ibadah agama selain Islam terjadi di Cilegon. Garis terjauh yang bisa digali terjadi pada tahun 1994. Menurut makalah masyhur dari IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terjadi tindakan anarkis terhadap tempat ibadah umat Kristen. Setidaknya ada 2 kejadian. Pertama, pengerusakan bangunan milik warga jemaat HKBP di Kompleks Perumahan PCI atau Cilegon State Indah Cilegon yang dipakai untuk sekolah minggu anak-anak pada tanggal 10 April. Kedua, pembongkaran gereja Advent di kota Cilegon. Hingga kini tidak ada satupun tempat ibadah umat non-Islam berdiri di Cilegon. Data resmi negara tahun 2019 mencatat ada 382 masjid dan 287 musola di Cilegon, tanpa ada satupun gereja, pura, maupun vihara tercatat. Padahal jumlah warga non-Muslim di tahun yang sama bukannya sedikit. 6.740 warga Kristen, 1.743 warga Katolik, 215 warga Hindu, 215 warga Buddha, dan 7 warga Konghucu. Dan mereka semua tentu butuh tempat ibadah. Pada 7 September 2022 pukul 10.30 sampai 13.30 di kantor DPRD Kota Cilegon dan Kantor Wali Kota Cilegon telah berlangsung audiensi oleh Komite Kearifan Lokal Kota Cilegon dan LBH atau Lembaga Bantuan Hukum. Pengacara rakyat HJ pertemuan tersebut menghasilkan petisa penolakan di kain putih sebagai bukti yang sudah ditandatangani oleh Wakil Wali Kota dan Wali Kota Cilegon, Ketua DPRD, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon, sesepuh ulama Banten, tokoh agama, tokoh masyarakat, ulama, LSM, dan OKP. Dasar yang diklaim oleh segenap elemen masyarakat Cilegon tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Serang Nomor 189 HUK-SK 1975 tertanggal 20 Maret 1975 yang konon mengatur tentang penutupan gereja atau tempat jamaah bagi agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang. Komite Kearifan Lokal Kota Cilegon menjadikan SK Bupati ini sebagai dokumen yuridis yang menjadi landasan hukum, aturan yang mengatur pendirian rumah ibadah selain masjid di wilayah Kabupaten Serang yang sekarang menjadi Kota Cilegon. Komite Kearifan Lokal Kota Cilegon juga menuduh panitia pembangunan rumah ibadah HKBP Maranatha telah memberikan persyaratan-persyaratan pendirian gereja yang tidak sah dan melawan hukum, yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan pemalsuan dukungan berupa tanda tangan masyarakat lingkungan Cikuasa, Kelurahan Garam, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Hak beragama merupakan hak yang melekat secara kodrati yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Negara menjamin kebebasan setiap warga negara dalam memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Selain Undang-Undang Dasar 1945, untuk menjamin hal ini, pemerintah juga telah menerbitkan sebagai aturan. Salah satu diantaranya adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendidikan rumah ibadah. Peraturan bersama ini dikenal juga dengan SKB 2 Menteri tentang rumah ibadah.
Dalam peraturan ini, pendirian rumah ibadah harus didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Jika persyaratan administratif terpenuhi sedangkan persyaratan teknis bangunan belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Persyaratan ini diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada bupati atau wali kota untuk memperoleh IMB rumah ibadah. Dalam peraturan, bupati atau wali kota wajib memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Serang nomor 189 tertanggal 20 Maret 1975 yang dipegang teguh oleh Komite Kearifan Lokal Kota Cilegon sangat jelas bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat siang dan salam sejahtera.